Shalom semua warga kerajaan. Tahun ini tahun preparation, tetapi khusus bulan November ini kita itu harus memiliki perseverance, yaitu ketahanan di dalam menghadapi penderitaan. Di dalam Yakobus pasal yang kelima ayat ke-7, kita diberi contoh yang luar biasa tentang seorang hamba yang disebut Nabi, yaitu Ayub. Karena firman Tuhan berkata bersabar sampai kedatangan Tuhan. Kita kan menantikan Tuhan. Kan sampai ada yang bilang sampai kapan? Sampai kapan? Firman Allah mengatakan bersabarlah, bertekunlah. Sabar dan tekun, saudara. Menarik sekali, nama asli saya itu artinya sabar dan baik. Di luar Tuhan sama sekali tidak sabar dan tidak baik. Tetapi di dalam Tuhan menuju apa yang diinginkan. Yang memberi nama itu kakek saya. Padahal saya ini di kalangan keluarga saya terkenal paling gak sabaran, saudaraku. Tetapi rupanya kalau dipanggil sabar, ada gunanya juga. Nah, firman Allah menunjukkan bagaimana dalam Yakobus pasal 1 ayat 12, kalau kita benar-benar bisa perseverance di dalam menghadapi maka untuk menerima janji Tuhan. Juga di Hebrew 6 ayat 12, iman dan ketekunan menerima janji Tuhan. Kita lihat bagaimana pertama kali wanita pertama Hawa melahirkan sebetulnya anak kembar. Again, dia juga melahirkan Abel. Waktu Kain, siapa bayangkan dua langsung kembar besar sekali, dan dia belum pernah melihat ada wanita mengandung. Bayangkan, dia tanya sampai kapan? Dia tanya pada Adam sampai kapan? Dia tidak tahu, ada batasnya. Mencapai 9 bulan 10 hari. Firman Allah mengatakan kita harus bersabar, dan kita harus bisa menanggung penderitaan. Mungkin saya pernah lihat di sebuah mall, ada orang-orang, ada mama di situ, ada pemuda juga yang memegang mobil. Siapa yang paling lama tidak melepaskan tangannya, mobil itu menjadi bagiannya. Wah, mereka berjuang mati-matian bagaimana supaya tidak melepaskan tangan ini. Memang kita lihat syaratnya begitu, dia ngantuk atau terlepas sedikit gagal, dia tidak bisa. Tetapi kan ada hadiah. Demikian juga di dalam firman Tuhan Yakobus 12 ada the crown of glory, the crown of life yang dijanjikan. Dan penting tuh nama, saya pernah ketemu seseorang namanya bagus sekali. Namanya tahan uji. Luar biasa. Rupanya itu seki untuk hidup sukses. Tahan uji namanya, saudaraku. Luar biasa sekali. Karena itu bagi saudara yang saat ini melihat apa iman itu cukup sola fide, only faith? No, faith dan ketekunan, faith dan kesabaran, makrotimeo, panjang sabar, dan juga hupomone, yaitu bertahan di bawah tekanan. Kalau itu dikatakan kalau kamu bertekun, kamu akan jadi soko guru di dalam rumah Allahku, kata Yesus. Dan saudara harus tahu, saya seorang kontraktor dan seorang civil engineer. Kalau balau itu ada ya ada maksudnya kurang bagus, col-colan oke lah. Tapi kalau kolom nggak bisa. Begitu kita ambil palu dan kita pukul, ada bunyi plek, begitu bongkar. Karena dia harus menanggung beban. Setiap kepala keluarga yang mendengarkan saya, be strong in the Lord. Bagi setiap saudara menantikan janji Tuhan, saudara mendengarkan berita ini, ya, jangan melepaskan pengharapanmu. Jangan. Sebab ada upah yang menantinya, lebih dari mobil, tetapi mahkota kehidupan. Bagi mereka yang alami penderitaan, saya mengingat teman-teman kita yang sedang menderita. Saya mau beritahu, ada mahkota tersedia. Kita belajar dari Ayub sampai timbul hujan musim gugur dan hujan musim semi. God bless you. Amin. Segalanya bagiku, hadirmu di hidupku, terutama bagiku. Mari sama-sama katakan pujian ini. Penyertaanmu Tuhan, segala
Sambil angkat tanganmu, katakan anugerahmu. Anugerahmu, oh, anugerahmu, semua karena anugerahmu, Semua karena anugerahmu, bukan karena kebaikanku. Anugerahmu, anugerahmu, oh, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Sekali lagi yang menikmati penyertaan Tuhan katakan, penyertaanmu Tuhan, segalanya, segalanya bagi terima kasih buat hadirmu Tuhan. hadirmu di hidupku, Oh, terutama bagi saya rindu jemaat katakan pujian ini, penyertaanmu. penyertaanmu Tuhan, segalanya bagiku, hadirmu di hidupku, terutama bagi Bersama katakan anugerahmu, 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 semua karena anugerahmu, semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Anugerahmu, anugerahmu, oh anugerahmu Tuhan, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Kami ada semua karena anugerah Tuhan. Kami bisa berdiri sampai di bulan ini semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Karena itu kamu berkata Tuhan, anugerahmu Tuhan sungguh luar biasa bagi kami, sungguh berarti atas hidup kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Anugerahmu Tuhan, anugerahmu Tuhan, anugerahmu Tuhan, cukuplah bagiku, cukuplah bagiku, anugerahmu Tuhan, anugerahmu Tuhan, cukuplah bagiku, cukuplah bagiku, anugerahmu Tuhan, anugerahmu Tuhan, cukuplah bagiku, cukuplah bagiku, anugerahmu Tuhan, anugerahmu Tuhan, cukuplah bagiku.
kekuatan. Semua karena anugerah-Mu Yesus. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Yang percaya berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Yesus, Allah yang selalu menyertai kita sampai hari ini. Katakan amin. Haleluya. Sebab Dia Tuhan yang luar biasa. Atas saudara saya yang setuju katakan haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari sama-sama kita muji Dia. Mari kita bersama-sama menyanyikan. Yes. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Amin. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Siapa Dia? Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Hey! Lebih lagi. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Semua serukan nama Yesus. Yesus, Kaulah Raja dalam hidup, Berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah
denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari sama-sama tepuk tangan yuk. Katakan Yesus, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya lagi. selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, Tuhan, ku kan berjalan amin, dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Amin. Haleluya. Sebab Dia Tuhan perisai kita, yang setuju katakan amin. Haleluya. Mari semuanya lebih lagi bertepuk tangan bagi Yesus Tuhan. Come on. Mari sama-sama katakan, tinggal dekatmu. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Yes. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Tuhan Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyang. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Amin, amin, amin. Mari sekali lagi sama-sama kita puji Allah kita. Katakan pujian ini, come on. Katakan tinggal dekatmu. Tinggal dekatmu ku aman, Hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. ku berjalan. Ku berjalan di dalam Kekuatanmu, Tuhan Kau perisaiku. Amin. lewati badai tak akan ku goyang. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu. Lebih lagi katakan Tuhanlah perisaiku. Amin. Lewati badai tak akan ku goyang. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Yeah.
Terima kasih Tuhan. Hanya Kau yang kami pegang Tuhan. Sama-sama katakan. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Kekuatan-Mu. Tuhan Kau perisaiku. Amin. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh. Takkan ku ragu. Takkan ku ragu. Tuhanlah perisaiku. Kau perisaiku. Amin. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh. Takkan ku ragu. Katakan takkan ku ragu. Takkan ku ragu. Sekali lagi. Takkan ku ragu mengikutimu. Haleluya. Itulah iman kami Tuhan. Kami percaya apapun yang kami hadapi hari-hari ini, Tuhanlah kekuatan kami. Kami tidak pernah goyah karena firman berkata, Engkaulah perisai kami, Kaulah kekuatan kami. Kali itu hanya Kau yang kami andalkan sampai hari ini hidup kami, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Ku perlu Engkau Yesus. Haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Mari sama-sama katakan pujian ini. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Sekali lagi nyatakan pujian ini. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. hanya Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap
Hikmat-Mu lebih pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Hikmat-Mu, hikmat-Mu lebih pikiranku. Oh, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Hikmat-Mu lebih pikiranku. Oh, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan. Selebih lagi katakan Yesus. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain. Katakan tiada yang lain. Tiada lain yang ku andalkan selain. Tiada lain lain. Tiada lain yang ku andalkan. Tiada yang lain. Tiada yang ku andalkan selain Kau. Oh Yesus, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, tiada lain yang ku andalkan di dalam hidupku selain Kau Yesus.
Tuhan dan Rajaku. Di setiap musim kehidupan, hanya Kau yang ku perlu. Ku tahu rencana-Mu indah, kami tahu rencana-Mu indah di setiap kehidupan kami. Karena itu Bapa yang baik, kami datang mengucap syukur di bulan yang baru. Sebab penyertaan-Mu indah, penyertaan-Mu sempurna dalam setiap hidup kami, dalam setiap hidup kami. Yesus, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Sampai hari ini, sampai hari ini Kau baik Tuhan. Karena kami menikmati kemurahan dan kebaikan Tuhan sampai hari ini. Karena Tuhan, kami datang menyatakan seluruh hidup kami berkata, kami hanya menyembah Engkau Tuhan. Thank you Jesus. I can worship to the Lord, worship to the Lord in my life. I come worship to the Lord, worship to the Lord in my life. I come worship to the Lord, worship to the Lord in my life. Worship, worship Christ the Lord. I come worship to the Lord, worship to the Lord in my life. I come worship to the Lord, worship to the Lord in my life. I come worship to the Lord, worship to the Lord in my life. Worship, worship Christ the Lord. Sing it out. I come worship to the Lord, worship to the Lord in my life. I come worship to the Lord, worship to the Lord in my life. I come worship to the Lord, worship to
One more. Worship to Jesus. I come. Worship to the Lord. Worship to the Lord in my life. I come worship to the Lord. Worship to the Lord in my life. Yes. I come worship. Worship to the Lord. Worship to the Lord in my life. Worship. Worship Christ the Lord. I come worship to the Lord. Worship to the Lord in my life. I come worship to the Lord. Worship to the Lord in my life. I come worship to the Lord. Worship to the Lord in my life. Worship, worship Christ the Lord. I come worship to the Lord. Worship to the Lord in my life. Worship, worship Christ the Lord. I come worship to the Lord. Worship to the Lord in my life. Worship, worship Christ the Lord. Thank you, Jesus. Worship you. Amin, amin, amin. Benar Tuhan, kami datang hari ini, kami bawa diri kami untuk menjadi penyembah-penyembah yang benar dalam kehidupan ini. Supaya kehidupan kami berkenan di hadapan-Mu, kehidupan kami memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk anugerah yang besar Engkau berikan dalam kehidupan kami. Kami boleh ada hari ini bukan karena kuat dan gagah kami, tapi kami ada karena kasih Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami. Dan pada kesempatan ini Tuhan, biarlah kami terus belajar, terus dipenuhi dengan kebenaran. Sehingga setiap kami menjadi penyembah yang benar dalam kehidupan kami dimanapun kami berada. Sehingga kami memuliakan nama Tuhan. Ketika orang melihat kami, mereka bukan melihat betapa hebat dan mampunya kami, tapi mereka melihat bahwa Tuhan yang ada dalam kami adalah yang memimpin kami, membawa kami kepada kehidupan yang penuh dengan kemenangan demi kemenangan. Kesempatan ini Tuhan, kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Urapi setiap umat-Mu yang mendengar. Kami dipenuhi dengan Roh Kudus, kami dibuat paham tentang isi hati Tuhan. Sehingga apa yang disampaikan bukanlah dari kata manusia, tetapi apa yang disampaikan dari isi hati Tuhan. Sehingga kami punya pengenalan Allah yang benar. Dan kami memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami dengan buah yang kami hasilkan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Sebelum duduk, salam 20 orang seperti biasa. Sudah 20? Belum? Kayaknya belum 20 nih. Boleh keluar loh. Shalom semua, apa kabar? Ada kelihatan wajah-wajah baru di sini waktu salaman. Oh iya, kayaknya belum nggak pernah lihat nih mukanya ya, gitu ya.
Well, hari ini kita masuk di bulan yang baru. Di bulan November, 1 bulan lagi dekorasi akan berubah. Warnanya akan merah, putih. Karena kita sudah memasuki Natal. Tapi apakah itu penting? Pertanyaannya buat kita semuanya. Mau Natal kah, mau Paskah, mau apa, setiap hari itu penting dalam kehidupan kita. Karena kita gak usah tunggu Natal baru kita bisa merasakan Yesus itu hadir di tengah-tengah dunia. Tapi hari ini, kesempatan hari ini, inilah yang harus kita syukuri. Karena Yesus hadir di tengah-tengah dunia ini buat kita semua. Amin. Bulan ini kita berbicara tentang maintenance perseverance spirit. Atau memelihara, kalau saya boleh bilang mungkin pakai bahasa sederhana, memelihara ketekunan dalam roh. Tapi saya pakai judul hari ini adalah memelihara ketekunan. Menarik ya. Kenapa saya memakai judul memelihara ketekunan? Karena sadarkah saudara bahwa hari-hari ini dunia menawarkan kita semuanya serba instan. Setuju nggak? Kalau saudara buka media sosial, ingin cepat kaya, ya kan? Ingin cepat sukses. Ingin cepat bayar utang, nah kan semua begitu, ingin cepat gitu. Mau makan cepat, semua cepat. Sampai gak sadar, kita lupa bahwa yang terpenting dalam kehidupan ini bukan seberapa cepat. Tapi bagaimana kita melewati proses demi proses dalam kehidupan ini untuk bisa melihat bahwa tangan Tuhan menyertai dalam kehidupan kita. Kita dibuat sama dunia untuk semuanya serba instan. Semuanya mengejar cepat. Jadi gak perlu lagi kita harus lewatin proses. Kalau bisa makanan datang langsung masuk di mulut, makanan langsung masuk di mulut. Betul tidak? Kalau bisa tidur di tempat tidur, makanan datang sini, kasih suapin, kayaknya pengen enak seperti itu. Tapi tahukah saudara bahwa setiap proses itu mempunyai cerita, mempunyai makna, mempunyai pengertian betapa besarnya Tuhan kita. Waktu saudara makan nih, saudara ibu-ibu yang ngerti lah. Waktu ibu-ibu masak, apa sih keseruan memasak? Kebetulan saya suka masak juga. Keseruan memasak adalah memilih bahan yang baik, mengolah bahannya itu dengan baik, dan proses masaknya. Lebih serunya lagi ketika masakan itu dihidangkan, masakannya habis. Betul enggak? Betul ibu-ibu? Betul ya? Apa sih yang bikin kita puas? Kadang-kadang ibu-ibu bilang, saya tidak nafsu makan lagi. Kalau orang yang tahu masak pasti ngerti. Kalau kita sering masak, kita udah gak nafsu makan lagi. Karena ketika makanan itu habis, kenyang kita, puas kita. Karena apa? Karena kita tahu betapa proses yang kita buat dengan hati, betapa proses yang kita jalani. Mungkin kadang-kadang kalau masak tangannya kebakar atau kena minyak goreng. Ya kan? Mungkin kadang-kadang itu derita yang gak orang tahu. Tapi orang tahu selalu makanannya enak. Waktu makanannya enak, bikin lagi dong. Dia gak tahu bikinnya susah minta ampun. Betul tidak? Apalagi kalau yang bikin rendang gitu. Gak ada rendang yang instan. Ada sih instan tapi rasanya akan biasa aja. Tapi kalau saudara tahu rendang yang punya kualitas baik, prosesnya butuh bukan 1-2 hari, bisa lebih. Semakin berhari-hari semakin enak lah dia. Itu sebuah proses. Sama halnya ketika kita melalui sebuah proses, kita akan memaknai setiap kehidupan ini sangat berarti. Betul tidak? Orang akan buang yang gratisan. Betul tidak? Siapa di sini suka dapat gratisan? Nggak ada. Wih, luar biasa di sini orang-orang. Siapa kalau kita lihat Shopee gratis, langsung klik. Belum apa, dia nggak tahu gratis apa, pokoknya klik dulu deh, nanti dapat gratis. Kita selalu pengen dapat gratis, pengen dapat cepat. Tapi sadarkah kita bahwa kadang-kadang kita membuang yang gratis itu? Kita mensepelekan yang gratis itu. Dan hari ini saya mau ingatin buat kita semuanya bahwa kehidupan kita hari-hari ini ditawarkan oleh dunia semuanya serba instan. Ketika semuanya serba instan, kita nggak punya daya juang, kita nggak punya kekuatan, kita nggak punya daya tahan. Ketika goncangan terjadi, ketika tantangan terjadi, kita nggak punya kekuatan itu. Itu sebabnya banyak orang percaya yang hari-hari ini meninggalkan Tuhan. Dia masih orang Kristen loh. Dia datang ke gereja, dia meninggalkan Tuhan dengan segala cara untuk memuaskan dagingnya.
Karena tantangan yang kita hadapi adalah yang dunia tawarkan. Kenikmatan dunia yang sifatnya semu dan instan. Sampai sadarkah kita bahwa kita pengen, ya tadi contoh, cepat kaya. Kita menghalalkan segala cara supaya kita cepat kaya. Kalau saudara sudah kaya terus apaan? Karena firman Tuhan bilang apa yang kita cepat dapat, kita juga cepat hilang. Instan itu gak punya sesuatu yang bermakna, tapi kalau sesuatu yang berproses, itu punya makna yang luar biasa. Itu sebabnya hari-hari ini banyak orang yang gagal dalam kehidupannya, dalam kehidupan percayanya. Mereka bukan lagi mengandalkan kekuatan Tuhan, tapi mereka mengandalkan kekuatan diri mereka sendiri. Tadi kita nyanyi lagu gimana? Yesuslah kau, gimana? Yesus kaulah yang aku andalkan. Bagus kan lagunya? Betul tidak? Pertanyaannya dipakai enggak waktu hidup? Puji Tuhan ada yang pakai, enggak ada yang ngomong. Pertanyaannya waktu kita lagi bermasalah, Yesus yang Tuhan di mana? Bukankah begitu yang kita tanya? Kok enggak adil? Kok dia lebih enak? Dia enggak sembah Tuhan tapi dia hidupnya enak. Saya sengsara. Bukankah itu yang kita hadapi hari-hari ini? Bukankah itu yang kita hidupi hari-hari ini? Itu sebabnya hari ini kita akan belajar. Ayat bacaan kita di Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintang kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Firman Tuhan ini ditujukan kepada orang Yahudi yang percaya pada saat itu, di mana mereka menghadapi tantangan, mereka pengen menyerah. Nah, kalau saudara baca ayat 12, saudara nggak bisa lepas dari pasal yang ke-11. Coba saudara lihat pasal 11, coba buka saudara punya Alkitab. Pasal 11 itu lagi cerita tentang apa? Cerita tentang pahlawan iman, orang-orang yang digambarkan dalam Alkitab. Ada Abraham, ada Nuh, ada semua orang di situ. Makanya tadi firman ini bilang, karena kita mempunyai banyak saksi. Saksi apa? Saksi iman. Ini mengingatkan buat semua orang bahwa kehidupan yang penuh tantangan seringkali membuat kita untuk kita menyerah. Untuk kita berhenti dalam ketekunan kita untuk tetap percaya sama Tuhan. Untuk tetap memelihara iman dengan tekun supaya kita benar-benar mencapai tujuan yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kita. Makanya ada 4 hal yang saya catat. Kenapa orang gagal dalam bertekun? Yang pertama, karena mereka nggak punya tujuan. Mereka jadi orang percaya, tapi mereka nggak lihat apa yang mereka hidupi, apa yang mereka lakukan, tujuan apa yang mereka, motivasi apa yang mendorong mereka untuk mereka mencapai tujuan yang Tuhan mau dalam kehidupan mereka. Mereka nggak tahu apa tujuan mereka hidup di tengah-tengah dunia ini. Mereka cuma pikir, jadi orang percaya hidup baik-baik aja. Yang penting nama Tuhan dipermuliakan. Udah. Enggak, bukan seperti itu kehidupan kepercayaan kita. Orang gagal bertekun karena takut gagal. Mereka pikir bahwa bertekun itu sulit. Saya ngapain saya capek-capek. Kalau saya bertekun saya nanti gagal gimana? Saudara percaya gak kalau saudara punya Tuhan, saudara percaya sama Yesus. Yesus bisa membuat sebuah kegagalan menjadi sebuah kemenangan. Amin. Buktinya mana? Salib Yesus. Buat dunia salib itu kegagalan. Buat dunia salib itu penghinaan. Tapi Yesus pakai salib itu untuk menunjukkan bahwa dia menang atas dosa dan maut buat saudara dan saya. Apa yang saudara takut hari-hari ini? Kita takut karena kita gak percaya. Kita takut gagal karena kita gak punya trust, kita gak punya pegangan. Kita gak punya arah. Kenapa orang gagal bertekun? Karena pengen, ini yang berikutnya, keinginan akan hal yang instan. Mereka mau cepat, semua mau cepat. Kalau bisa mereka punya masalah, selesai hari ini. Kalau bisa mereka punya masalah, stop hari ini. Sudah, mereka hidupnya happy-happy aja. Hidup baik-baik, kaya, mati masuk surga. Bukankah itu yang selalu di dalam benak kita? Kita selalu mau enak. Enggak. Yang Tuhan tawarkan
lebih daripada itu, bukan hanya itu. Yang Tuhan tawarkan bagaimana kita meneladani dia, kita menghidupi jalannya, lewati penderitaan di tengah-tengah dunia ini, lewati hadapi dunia ini, lewatin prosesnya. Karena pada akhirnya janjinya akan nyata dalam kehidupan kita. Kegagalan dalam bertekun itu juga karena kurang dukungan, kurang support. Maksudnya gimana Pak? Karena mereka berusaha dengan pikiran mereka sendiri, mereka berusaha dengan kekuatan mereka sendiri. Itu sebabnya gereja kita, Rock Jayapura dan Sentani, kami selalu mengarahkan Bapak Ibu untuk pergi komunitas. Saudara gak akan bisa bertekun kalau saudara gak punya komunitas. Kalau saudara punya komunitas, komunitas itu akan menjaga saudara, menuntun saudara, menguatkan saudara. Saya ngomong ini mungkin Bapak Ibu mungkin anggap sepele. Nanti kalau saudara dapat masalah baru saudara coba cari komunitas yang pas. Tapi jangan terlambat, jangan sampai cari masalah dulu. Cari komunitasmu dengan baik. Cari komunitasmu dengan baik. Percaya deh, Tuhan akan tempatkan saudara di komunitas yang tepat yang akan membentuk saudara. Kalau ada saudara hidup dengan sendirinya, saudara pikir dengan saudara punya pikiran sendiri, makanya banyak orang berhenti. Saya capek ikut Yesus, saya capek jadi orang percaya. Waktu pelayanan mungkin dia pelayanan rasa frustasi, kenapa? Karena dia gak punya komunitas. Itu sebabnya setiap orang yang melayani tempat kita standarnya harus tertanam dalam komunitas. Kenapa penting komunitas? Komunitas itu saling menjaga saudara dan saya. Komunitas itu selalu menjaga supaya kita tetap ada dalam tracknya atau tidak. Ini 4 hal yang saya mau kita perhatikan, bahwa seringkali kita gagal karena kita gak punya tujuan. Kita takut akan gagal karena kita kurang percaya. Kita mau semua serba cepat. Dan kita gak punya komunitas yang baik. Tapi hari ini saya mau kita belajar. Ada beberapa hal yang kita pelajari. Bagaimana sih supaya kita bisa memelihara ketekunan? Saudara mau belajar? Amin. Terima kasih multimedia. Anda sangat cepat. Saya belum bicara, Anda sudah kasih muncul. Yang pertama menanggalkan beban dan dosa. Mari kita lihat di firman Tuhan Ibrani 12 ayat 1 tadi. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita meninggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Jadi kita gak bisa bertekun karena ada beban dan dosa yang selalu merintangi kehidupan kita. Nah, yang pertama saya mau kita pelajari dosa. Dosa itu, saudara tahu dosa itu apa? Dosa itu apa? Dosa itu menyimpang dari tujuan ilahi, dari perintah Allah. Nah, sadarkah kita kenapa kita gak bisa bertekun, kenapa kita gak bisa punya kekuatan untuk bertahan dalam setiap tantangan kehidupan kita? Karena kita masih menyimpang. Karena kita berusaha untuk hidup dalam kebenaran tapi kaki kita dalam persimpangan. Saudara pernah main sepatu roda? Pernah gak sepatu roda waktu pertama kali main, kalau orang belum biasa sepatu roda, dia belum bisa balancing, kaki kiri lari ke depan, kaki kanan lari, kaki kiri lari ke depan, kaki kanan lari ke belakang. Jadi kadang-kadang kita gak balance. Nah kita kadang-kadang hidup seperti itu. Capek gak? Capek. Saudara capek banget, diam di tempat tapi bergerak terus. Saudara capek banget. Kadang-kadang kita gak sadar, kita punya hidup iman percaya kita stuck di tempat. Karena kenapa? Karena dosa masih ada dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Tuhan mau kita bahwa dosa jangan dipendam, dosa jangan disimpan, dosa jangan dihidupi, tapi bertobat. Bertobat dimulai dari apa? Pembaharuan budi. Kita sudah belajar beberapa bulan terakhir banyak hal tentang ini. Sebabnya dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Dia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dosa harus diakui. Cara saudara menanggalkan dosa adalah saudara mengakui di hadapan Tuhan. Kalau saudara berbuat dosa, mungkin sama pasangan, boleh mengakui di depan pasangan.
Tapi itu gak gampang kan? Emang gak gampang. Tapi start mulai dari mengaku di hadapan Tuhan dulu. Sehingga Tuhan kasih mampukan saudara, pelan tapi pasti untuk saudara bisa mengakui. Karena orang yang gampang mengakui dosa, dia gak punya beban. Betul enggak? Banyak orang susah untuk bergerak, kenapa? Karena dia masih simpan dosa. Waktu dosa ketahuan apa? Malu. Waktu malu apa? Gambarnya tidak sempurna. Saya percaya Ibu Cynthia sudah pernah ajarin kita banyak hal itu, benar. Tapi saya mau ingetin buat kita semuanya. Hari ini kita jadi orang percaya, kita penuh, kita manusia, kita masih gampang untuk berbuat dosa. Even pun saya berdiri di depan sini, saya masih manusia, saya bisa berdosa. Tapi saya mau kita belajar bahwa setiap hari latih diri kita untuk mengaku di hadapan Tuhan. Tuhan ampuni saya buat dosa. Bukan hanya cuma minta ampun, tapi berubah pembaharuan budi kita. Yang tadinya masih hidup dalam dosa, keluar sekarang mulai pikir apa yang Tuhan mau. Apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kalau yang tadi menyimpang dari perintah Tuhan, sekarang mulai kembali pikiran kita kepada perintah Tuhan. Apa yang Tuhan mau. Itulah cara kita melepaskan dosa. Menanggalkan dosa. Karena seringkali kita berpikir kita menanggal dosa cuma cukup untuk berdoa minta ampun sama Tuhan selesai. Enggak. Tetapi ucapan kita, tindakan kita harus nyata. Karena saya percaya ketika tindakan kita nyata, seperti firman Tuhan bilang, Tuhan menyucikan kita. Menyucikan itu saya percaya sebuah proses. Enggak ting instan. Kita terlalu banyak dicuci otaknya dengan film, dengan dunia, bahwa semuanya abrakadabra, ping, selesai, jadi. Betul tidak? Bahkan kalau saudara baca Alkitab baik-baik, mujizat Tuhan aja enggak begitu loh. Coba cek baik. Tuhan menyembuhkan orang, enggak begini aja. Ada yang Tuhan ambil tanah, Tuhan gosok ke mata, Tuhan ludah dulu tanahnya baru dia gosok ke mata. Ada yang Tuhan suruh ambil kuali dulu, siapin air, digentong semuanya, tiba-tiba air berubah. Ada Tuhan suruh ambil, semua lewatin proses. Tuhan kita lah Tuhan yang berproses. Sama halnya dosa dipulihkan, lewatin sebuah proses. Tapi proses itu harus direspon dari diri saudara. Saudara mulai melepaskan. Dengan apa? Mengakui dan merubah kehidupan saudara, merubah paradigma saudara. Hal yang kedua harus kita tanggalkan yaitu beban. Sadarkah kita bahwa seringkali dalam kehidupan kita punya beban. Sini siapa yang tidak ada beban hidupnya? Kalau tidak ada boleh Bapak atau Ibu maju khotbah, gantikan saya. Karena semua kita pasti punya beban. Betul tidak? Betul atau benar? Sama dua-duanya, ya. Semua kita pasti punya beban, semua kita pasti punya beban yang kita pikul. Tapi ada beban yang memang datang daripada Tuhan, tapi ada beban yang kita bangun sendiri. Beban dari mana? Beban dari karena dosa. Beban dari kabar kebencian. Balik lagi nih. Beban dari hari ini yang saudara belum bisa mengampuni. Saudara pikul. Kita gak bisa menyelesaikan pertandingan kita gak bisa menyelesaikan perlombaan kita. Kalau beban itu masih ada dalam hati kita. Saudara pernah lari? Ada yang pernah lari? Saya semontok-montok ini saya juga pernah lari ya. Jadi saya cerita dulu. Jadi percaya ya. Jadi saya waktu kuliah, SMA, saya sempat ikut lari 5 kilo. Nah saya ingat banget waktu latihannya pertama kali lari, tes lari, pelatih kita, kamu lari. Kita disuruh lari 2 kilo. Lari 2 kilo, Bapak Ibu, saya sampai di 500 meter, saya muntah-muntah, saya gak kuat. Saya gak punya tenaga. Tapi pelatih saya bilang, ya udah, dia udah tahu kekuatan kita. Hari berikutnya kita gak disuruh lari, kita disuruh latihan fisik. Latihan fisik kita, pam. Dikasih beban. Bebannya ngapain Bapak Ibu? Saya disuruh gendong orang yang lebih berat daripada saya. Ngapain? Saya gendong, terus saya naik tangga-tangga dari lantai 1 sampai lantai 4.
Bayangkan di sekolah kita naik kayak latihan kungfu Shaolin itu, tak, tak, tak. Waduh, saya bilang ini nyesel apa saya ikut acara ini. Terus dia bilang gini, latihan terus sampai kurang lebih 2 minggu kita latihan itu, kita disuruh lari lagi. Tapi hari ini larinya beda. Kita dibawa ke tempat pacuan kuda. Saya ingat sekali waktu saya ke sekolah di Pulau Mas di Jakarta, adalah pacuan kuda, adalah trek pacuan kuda. Bapak Ibu tahu, kuda aja lari lidah keluar, kong kita lagi. Kita disuruh lari, keliling itu round itu treknya kuda itu. Baru treknya kan bukan trek kayak orang lari, treknya pasir. Wah, kita benar-benar kayak latihan kungfu. Saya lari, wah. Itu puji Tuhan, setengah round kita sampai, sisanya kita jalan. Kita udah gak kuat. Kuda aja nyerah apalagi kita ya. Tapi singkat cerita, ketika kita 1 bulan kita latihan, kita dicoba lagi untuk lari trek. Yang awalnya kita lari pertama kali. Tadinya saya larinya cuman 500. Puji Tuhan, saya bisa lari 2,5 kilo. Waduh, itu rasanya senangnya minta ampun. Tapi kalau saya tarik ke belakang, saya bersyukur proses itu saya lewatin. Saya latih beban. Saya juga tanpa disadari beban saya kurang. Secara otot saya punya lemak kurang, saya punya fisik ototnya naik. Saudara bisa lihat ya. Seringkali kita melihat bahwa beban yang kita alami, kalau beban itu yang bukan daripada Tuhan, kita harus lepaskan. Tapi kalau beban datang daripada Tuhan, beban itu harus kita terima karena itu menguatkan kita. Nah seringkali kita gak pernah bisa membedakan ini. Mungkin saya gak bisa jelasin ini terlalu panjang, tapi saya percaya bahwa setiap kita yang harus kita pelajari hari ini adalah belajar untuk melepaskan beban yang ada dalam diri kita. Beban apa yang dalam diri kita? Pertama, apa yang ada dalam hati kita hari-hari ini? Kekhawatiran kah? Ketakutan kah? Kekecewaan kah? Beban itu yang saudara harus mulai mengambil keputusan untuk melepaskannya. Karena banyak orang pengen hidup dalam kedamaian tapi gak pernah mau lepas. Orang pengen jadi orang yang diselamatkan tapi sampai hari ini belum punya pengampunan. Pengampunan dalam dirinya masih ya sebatas mulut tapi belum ada action yang sungguh-sungguh. Banyak orang bilang, iya Tuhan aku mengasihimu. Firman Tuhan bilang, kalau kamu mengasihi aku tapi kamu masih membenci sesamamu, kira-kira mengasihi enggak? Enggak, engkau berdusta. Banyak kita berdosa dalam kehidupan kita. Kita berdosa dengan beban yang ada yang dalam kehidupan kita. Kita pikir kita udah beres. Saya mau saudara mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Saudara gak akan bisa hidup dalam ketekunan untuk menyelesaikan perlombaan kehidupan ini kalau saudara gak melepaskan beban yang buruk itu. Itu sebabnya kadang-kadang kita bingung, Pak gimana cara lepasinya? Mazmur 55 ayat 23 firman Tuhan berkata, serahkanlah bebanmu kepada Tuhan, maka Ia akan menumpang engkau. Hari-hari ini beban kita taruh buat siapa? Kita pikul sendiri? Kita pakai kekuatan kita sendiri? Siapa yang kita andalkan memikulnya? Tuhan ajarin kita bahwa beban yang kita punya harusnya kita ikuti beban yang Yesus ajarkan buat kita. Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Beban yang terbaik yang kita harus tampung dalam diri kita adalah beban datang daripada Tuhan. Karena beban itu membentuk diri kita, mengubahkan hati kita supaya kita lemah lembut, supaya kita mendapat ketenangan, dapat damai sejahtera. Bukankah itu yang menjadi kerinduan kita? Amin. Seringkali kita jadi orang percaya kita pengen apa? Damai sejahtera, sukacita, happy aja. Tapi semuanya itu bisa didapati ketika kita mengerti bahwa beban yang Tuhan berikan adalah beban yang terbaik buat kehidupan kita. Beban yang melatih kita, menguatkan kita. Kayak tadi cerita saya. Saya gak sadar bahwa saya dibentuk, saya gendong orang, saya naik. Nyesel ada nyeselnya. Tapi waktu saya melihat ada progres, ternyata kehidupan saya punya progres. Yang tadinya cuma lari 500 bisa lari 2,5. Saya percaya kalau saya latihan terus, lebih jauh lagi pasti saya larinya. Tapi hari ini saya mau ingetin buat kita, beban yang kita punya hari ini beban siapa yang kita pikul? Diri kita ataukah Tuhan?
Kalau hari ini masih ada bebanmu, lepaskan beban itu. Kalau hari ini masih ada yang mengganjal di hatimu, ada orang yang belum engkau ampuni, hari ini saudara bertobat sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan dan ampuni. Amin. Kok tidak ada amin? Mungkin saudara bilang ini, pas banget doanya, khotbahnya. Tapi saya belum bisa ampuni dia. Memang saudara belum bisa ampuni dia. Tidak mudah. Itu sebabnya saudara mesti serahkan ke siapa? Datang dulu sama Tuhan. Tuhan, saya masih kecewa sama dia Tuhan. Tapi saya mau belajar untuk mengampuni. Roh Kudus tuntun saya untuk bisa mengampuni. Mulai dari mana? Lepaskan pengampunan. Kalau misalnya ketemu dia tiap hari, mulai dengan, hai apa kabar kamu hari ini? Gampang kan? Hai sudah makan belum? Kasih makan loh. Firman Tuhan bilang, kalau orang jahat buat kita kasih apa? Berkati dia, betul kan? Betul tidak? Ampuni dia, berkati dia. Sudahkah kita terapkan itu? Karena saya percaya, kalau ada orang-orang itu dalam kehidupan kita, Tuhan lagi membentuk kita untuk menyatakan kemuliaan dalam kehidupan kita. Selama kita belum bisa mengampuni, kita gak akan keluar dari zona itu. Tapi selama kita sudah mengakui dan kita bilang oke, Tuhan saya mau coba responin kebenaran ini, saya mau hidupin, saya mau melepaskan pengampunan. Saudara lihat hari ini kalau saudara bisa mengampuni orang itu, saudara akan mampu untuk melakukan hal yang jauh lebih besar. Karena mungkin hari ini saudara lihat janji Tuhan belum nyata, karena saudara masih bergumul sama diri saudara, saudara diam di tempat. Halo? Tapi saya mau saudara hari ini belajar untuk mulai lepaskan dosa yang ada dalam diri kita. Lepaskan beban. Supaya saudara punya hidup bisa konsisten, bisa tetap setia, bisa tetap kuat dalam pertandingan kehidupan ini. Hal yang berikutnya, bagaimana supaya kita bisa memelihara ketekunan, yaitu mata yang tertuju kepada Yesus. Katakan mata yang tertuju kepada Yesus. Mari kita lihat Ibrani 12 ayat 2 sampai dengan 4. Ibrani 12 ayat 2 sampai dengan 4. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Apa yang firman Tuhan ini ajarkan? Mereka ngajarkan abis kita lepasin beban, fokus kita bukan lagi tentang diri kita, fokus kita tentang Yesus. Kita harus melihat Yesus, apa yang Yesus kerjakan. Apa sih yang Yesus kerjakan? Yesus menyelesaikan pertandingannya. Halo? Yesus menunjukkan bahwa hidup dalam iman percaya bisa berhasil di tengah-tengah dunia ini. Walaupun dunia yang penuh dengan penghinaan, penuh dengan kekecewaan, penuh dengan penderitaan, penuh dengan penolakan. Tapi firman ini mengajarkan kita bahwa ketika kita fokus dengan Yesus, kita akan sampai kepada tujuan kesempurnaan. Kita fokus kepada Yesus, kita akan bisa menyelesaikan pertandingan kita. Kalau tadi kita baca di Ibrani 12 ayat 1 kan dibilang gini. Dan yang kalimat terakhir, dan perlombaan dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudara, setiap kita ada dalam perlombaan kita, setiap kita ada dalam pertandingan kita. Kita punya track sendiri, kita punya track yang Tuhan desain buat kita. Kadang-kadang lucunya kita berlomba dan kita berusaha untuk lihat orang lain. Saudara kalau lomba lari itu saudara berusaha untuk lihat orang lain, saudara akan kalah. Saudara akan kemana-mana, saudara bukan lari tapi saudara akan mundur. Tapi kalau saudara mau lari, saudara fokusnya cuma satu, ke depan. Dan apa yang harus kita fokuskan? Kita fokuskan kepada orang yang telah pernah menyelesaikan pertandingan itu. Makanya waktu Yesus datang ke Yerusalem, Yesus bilang apa? Bilang apa? Sudah selesai. Kalau Yesus sudah selesai, tugasnya kita sebagai orang percaya melihat Dia sebagai contoh dan teladan, melihat Dia sebagai tolak ukur kita, melihat Dia sebagai batu penjuru.
Bukan lagi fokus kepada diri kita, apa yang harus saya dapatkan, mestinya begini, mestinya dia begitu. Enggak. Fokus apa yang Yesus lakukan. Saya bisa seperti Yesus. Karena tujuan kita hari ini sebagai semua orang percaya adalah menuju kepada keserupaan dengan Kristus. Siapa yang kita mau jadi serupa kalau kita nggak pernah mengarahkan diri kita kepada Yesus? Ya, hari ini mau jadi siapa kita? Mau jadi Yesus? Kita bilang mau jadi Yesus, tapi kelakuan kita nggak sama seperti Yesus yang lakukan di tengah-tengah dunia ini. Hari ini saya mau ingetin buat kita, fokus kita harus kepada Yesus, nggak ada cara lain. Kita udah belajar bulan terakhir waspada buat apa? Waspada buat kedatangan Yesus yang kedua kali. Waspada untuk kehadiran sang pemenang. Yesus menunjukkan bahwa dia bisa menang di tengah-tengah dunia ini. Walaupun tadi firman Tuhan bilang begitu berat yang dihadapi. Karena dosa. Makanya sampai Yesus bilang kalau boleh cawan ini lalu daripada aku. Betul nggak? Itu bukan cuma statement ngomong asal aduh saya takut. Enggak. Karena Yesus memang hadapin tantangan yang berat. Sekarang saya mau tanya buat saudara, seberapa berat penderitaanmu hari-hari ini? Apakah bisa digantikan dengan Yesus? Enggak ada. Enggak ada saudara punya penderitaan bisa digantikan dengan Yesus punya. Enggak ada, coba saudara ganti Yesus punya. Mohon maaf, pikul salib aja saudara bersungut-sungut. Betul tidak? Enggak usah pikul salib, angkat mimbar ini pindah ke sana saja mungkin 10 kali saudara sudah sungut-sungut. Yesus pikul salibnya sendiri sampai ke bukit. Dengan kondisi yang bukan kondisi prima, kondisi yang hancur lebur. Siapa kita hari-hari ini? Kita manusia terlalu sombong. Kita manusia terlalu angkuh, kita merasa kita paling benar. Kita merasa Yesus layak mati buat kita. No, Yesus gak layak mati buat saudara. Tapi dia karena begitu besar kasihnya buat saudara, dia mau mati buat saudara dan saya. Come on. Saudara harus mengerti statement ini. Karena Tuhan mengasihi saudara lebih daripada siapapun. Kalau saudara percaya sama Tuhan, saudara gak bisa main-main sama Tuhan. Kemarin ada saudara ada yang lihat Melissa siklon, angin topan Melissa. Ada lihat di media sosial yang menghantam Jamaika. Ada lihat? Ada lihat nggak? Kebetulan ada beberapa media sosial yang syuting langsung dari pesawat. Saudara bisa lihat. Mohon maaf, saudara lihat, saya lihat dari video itu saya gemetar. Kemarin kita beberapa hari ini hujan kan? Kebetulan saya punya rumah di angkasa Nirwana, mungkin dekat surga ya. Jadi kalau dengar guntur, jadi saya punya mobil sampai berbunyi. Itu 2 hari yang lalu ya. Tiba-tiba satu kali mati lampu semua. Saya langsung teringat firman Tuhan bilang ini, suara Tuhan seperti gemuruh. Siapa kita? Sampai kita kurang ajar sama Tuhan. Siapa kita? Gak disamber udah bagus kali ya. Bener deh. Saya bilang Tuhan saya minta ampun nih. Kadang-kadang saya pas dengar itu Tuhan saya ampun. Binatang aja minta maaf ini. Binatang aja tahu. Saya gak pernah dengar gemuruh berbunyi langsung binatang anjing ngomong gitu. Gak ada, diem aja dia. Saudara pernah lihat ketika thunder, ketika guntur berbunyi, semua binatang kocar kacir. Gemetar, mau anjing segalak apapun gemetar. Karena saya percaya yang mereka dengar bukan suara gemuruh, mereka dengar siapa? Suara sang pemilik kehidupan ini. Siapa kita? Come on. Kita terlalu kecil, firman Tuhan bilang kita apa? Seperti pasir debu. Saudara bisa hidup tanpa Tuhan? Nggak mungkin. Saudara butuh Tuhan. Itu sebabnya hidup kita, mata kita harus tertuju pada Tuhan. Kalau saudara bilang saudara orang percaya tapi saudara punya mata tidak tertuju sama Tuhan, sia-sialah hidupmu. Sia-sialah hidupmu. Tuhan mengasihi saudara. Saya bayangkan, aduh, kita ini siapa sampai Tuhan mau tolong kita. Sampai Tuhan mau jadi manusia untuk nunjukin buat kita bisa selamat loh. Kamu bisa selamat, kamu ikutin aku aja. Siapa kita? Itu sebab misalnya mau kita pelajari benar-benar kebenaran firman Tuhan ini.
bahwa Yesus datang sebagai manusia. Dan dia membuktikan buat kita bahwa di atas kayu salib adalah bukti kemenangan atas dosa dan maut. Salib Yesus adalah bukti kemenangan atas dosa dan maut. Yesus datang untuk menunjukkan bahwa dia menang. Kemenangan sudah di tangan. Dia tunjukin, saya sudah menang, saya sudah kasih kalah dosa dan maut. Sekarang tugas kalian ikut aku. Gampang loh. Apa yang kita sulit? Karena kita selalu berusaha pakai pikiran kita. Kita selalu gak pernah mengandalkan Tuhan. Kita nyanyi tadi bagus. Yesus mungkin ada yang menangis tadi. Tapi sungguh-sungguh gak kita andalin Tuhan dalam kehidupan kita? Mohon maaf saya ngomong apa adanya ya. Saudara mau terima dengan sukacita, haleluya. Tapi ini kebenaran yang saya mau kita belajari. Saya pun belajar. Saya pun tertampar dengan ini. Saya pun belajar bahwa hal ini saya masih kurang, masih jauh. Tapi Tuhan rindu saudara untuk bisa mengerti bahwa fokus saudara jangan tempat lain. Cuman dia. Yang selalu saya bilang, kalau sampai saudara kalau misalnya bagaimana cara fokusnya? Gampang. Waktu saudara mau bangun, saudara kerja, Tuhan mau apa ya? Kira-kira Tuhan mau apa ya nama saya? Kira-kira saya masak ini, nama Tuhan dipermuliakan gimana caranya ya? Nah kalau saya jualan di sini, kemuliaan buat Tuhan gimana ya? Apa yang Tuhan mau dari saya? Jangan saudara pikir kayak dunia tawarkan, cuan. Semua itu sia-sia. Saudara bisa kerja, saudara bisa dapat semua, saudara bisa habis dalam sekejap. Tapi kalau saudara ikut Tuhan, janjinya ya dan amin. Kalau saudara ikut Tuhan, saudara akan sampai pertandingan terakhir saudara didapati sebagai pemenang. Karena waktu kita berfokus kepada Tuhan, kita bisa melihat proses yang Tuhan alami, itu pun kita bisa jalani pelan. Kita bisa bertekun terus menerus. Kita bisa memelihara. Karena gini, fokus kepada Yesus membuat kita nggak lari kepada trek yang lain. Tapi fokus kepada Yesus membuat kita tertuju kepada tujuan ilahi dalam setiap pribadi kita. Tuhan tuh sebagai batu penjuru. Kalau batu penjuru saudara kalau mau bangun rumah, batu penjuru itu batu yang ditaruh pertama kali. Terus dari batu itu diikutin. Misalnya batunya dibangun di pojok sana, makanya cornerstone. Istilah cornerstone batu sudut. Kalau dalam pembangunan dia bangun dia di sudut dulu. Habis dia sudut dia geser ke sana baru dia patokan. Itu jadi batu patokan. Yesus jadi batu patokan buat kita. Yang firman Tuhan bilang yang orang buang batunya tapi dipakai untuk jadi batu penjuru, batu cornerstone. Dan saya percaya kalau kehidupan saudara hari ini jauh daripada Tuhan. Hari ini bertobat, fokus hidupmu sama Tuhan. Balik trackmu kepada Tuhan. Rendahkan hatimu. Siapa kita? Kita butuh Tuhan. Masalahmu hari ini yang saudara hadapi kecil di hadapan Tuhan. Cuman saudara butuh percaya dan terfokus sama Tuhan. Itu aja, nggak ada yang lain. Masalahnya kita selalu fokusnya salah. Kita fokus bagaimana cara menyelesaikan masalah. Saya pun salah memiliki seperti itu seringkali. Tapi saya mau belajar. Saya belajar terus, saya bilang Tuhan saya nggak tahu, saya punya kehidupan, saya percaya sama Tuhan. Justru ketika saya belajar untuk mempercayai, saya belajar untuk percaya, saya belajar untuk bersyukur kebaikan Tuhan. Tuhan buka hal yang baik dalam kehidupan. Pelan tapi pasti. Karena yang terpenting dalam kehidupan Tuhan bukan sampai dulu. Yang terpenting adalah setiap proses. Kita ngalamin Tuhan, kita dekat dengan Tuhan, kita punya keserupaan dengan Tuhan. Berikutnya supaya kita bisa memelihara ketekunan kita hidup dalam kedisiplinan Allah. Saya mau kita buka Ibrani 12 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-11. Mungkin multimedia bisa bantu nanti yang 5. Saya bacakan. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya,
Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak tetapi anak-anak gampangan. Selanjutnya dari ayat yang kita sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati, kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam apa? Kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu Ia berikan tidak mendatangkan sukacita. Saya ulang lagi. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu Ia berikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Tetapi kemudian Ia menghasilkan buah kebenaran dan memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Hari ini apa penderitaan saudara? Kadang-kadang penderitaan kita adalah proses yang Tuhan izinkan untuk kita belajar. Kadang-kadang proses ganjaran dari konsekuensi yang kita lakukan di tengah-tengah dunia ini. Tapi Tuhan mau bentuk kita supaya kita mencapai hidup yang kudus, keserupan dengan Dia. Dan janji firman Tuhan jelas, ganjaran Tuhan bukan yang happy-happy. Bukan yang enak-enak. Tapi yang berat. Tapi yang penuh dengan tantangan. Tapi yang kayak seakan-akan tidak ada jalan keluar. Tapi saudara tetap berharap sama Tuhan. Karena saya suka kalimat terakhir. Dia bilang, tetapi kemudian Ia menghasilkan buah kebenaran. Yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Karena kalau orang yang menyerah, orang yang gampang menyerah, firman Tuhan bilang seperti anak gampangan. Anak gampangan, saudara, anak-anak gampangan tuh anak-anak, ada yang tahu anak gampangan itu apa? Dia anak-anak yang gak punya pendirian kuat, gampang hanyut, gampang diombang-ambingkan. Tetapi kalau dilatih dalam penderitaan, dilatih dalam ketekunan, terus menerus. Tanpa sadari saudara punya iman semakin hari semakin bertumbuh, semakin percaya, semakin kuat, semakin mengandalkan Tuhan. Semakin tahu bahwa saudara gak bisa punya kehidupan tanpa Tuhan. Semakin saudara tahu saudara harus melakukan pekerjaan Tuhan. Dan semakin saudara bisa mengerti hal itu, semakin saudara bisa menikmati apa yang dijanjikan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Seringkali kita gak mau didisiplin sama Tuhan. Kita gak mau terima penderitaan. Kita mau happy. No. Kalau saudara dilatih, saudara lagi dibentuk sama Tuhan untuk menjadi pribadi yang kuat. Amin. Kalau kemarin saya berhenti, saya bilang stop, saya nggak mau latihan lagi. Mungkin hari itu saya nggak bisa lari sampai 2,5 kilo. Tapi karena saya mau dibentuk, karena saya mau dilatih, karena saya mau diproses, saya bisa, saya mampu. Bahkan kalau saya latih terus, saya pasti lebih baik. Pasti bisa. Sama halnya, iman percaya kita. Semakin kita mau dibentuk sama Tuhan, diproses sama Tuhan, dilatih, diasah. Kita dimurnikan hari demi hari, hari demi hari. Saudara akan lihat, kehidupan saudara akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Saudara akan menerangi dunia ini yang gelap ini. Kita gak bisa main-main. Penderitaan kita yang kita hadapi hari-hari ini. Itu sebagai gambaran bahwa Tuhan mengizinkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Untuk membentuk kita. Apa penderitaan kita? Apa kekhawatiran kita? Apa ketakutan kita? Tapi tahukah saudara bahwa Tuhan mau tunjukin buat kita semuanya bahwa ketika kita tekun dan kita melakukan kehendak Bapa, janji Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Ibrani 10 ayat 36 kita lihat. Ibrani 10 ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa? Apa yang dijanjikannya itu.
Ini menarik kalimatnya. Siapa di sini mau janji Tuhan? Sudahkah saudara bertekun? Sudahkah saudara melakukan kehendak Allah? Seringkali kita menghadapi, kenapa janji Tuhan gak jadi ya? Kenapa janji Tuhan gak nyata ya? Karena kita sudah menyerah di tengah jalan. Karena kita gak pernah siap untuk melewatin proses. Karena kita gak pernah belajar untuk memproses pikiran kita, hati kita, untuk terus bertekun. Dan kita gak pernah fokus untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Itu sebabnya seringkali orang percaya, kenapa Tuhan janji Tuhan tidak terjadi? Karena kita gak pernah setia juga sama Tuhan. Ketekunan kita adalah menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Kepada apa yang menjadi perintahnya. Semakin kita taat kepada perintahnya, semakin kita bisa hidup dalam janji demi janji dalam kehidupannya. Amin gak? Kalau saudara mau menggenapi janji firman Tuhan, start mulai dari hidupmu. Belajar untuk berproses dalam Tuhan. Belajar untuk berproses. Belajar untuk melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Karena saya percaya ganjaran Tuhan bukan hanya cuma ganjaran yang memukul, menghajar secara brutal, enggak. Tapi ganjaran yang didasari dengan kasih. Ganjaran yang mengarahkan, ganjaran yang memberikan hikmat, arahan, nasihat. Supaya kehidupan kita bukan hidup dalam kehancuran, tapi hidup dalam kegenapan janji firman Tuhan. Makanya kalau orang bilang, firman Tuhan bilang, janji kamu akan jadi kepala bukan jadi ekor. Saudara mesti baca ayat selanjutnya, sebelumnya. Kita selalu, oh ya saya akan jadi kepala dan tidak jadi ekor. Tapi lupa melakukan kehendak Tuhan. Percaya saudara, kalau saudara hidup dalam kebenaran ini, saudara bertekun dalam kebenaran, saudara hidup dalam rencana Tuhan, saudara hidup dalam prosesnya Tuhan, saudara setia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Firman Tuhan ini ya dan amin. Firman Tuhan ini jadi. Kamu memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Apa yang dijanjikan Tuhan? Apa yang dijanjikan Tuhan buat kehidupan kita? Penting buat kita hari-hari ini mencari. Yang dijanjikan Tuhan itu sukacita, damai sejahtera, dan kehidupan dalam kebenaran oleh Roh Kudus yang menuntun kita. Janji Tuhan adalah keselamatan untuk memerintah bersama-sama dengan Dia di kerajaan yang tidak tergoyahkan. Itu janji Tuhan buat kita semua. Amin. Mari kita mulai kehidupan kita. Kita latih diri kita. Kita latih supaya kita bertekun terus menerus. Hari-hari ini kita punya pertandingan. Betul? Pertandingan yang begitu berat. Betul tidak? Tapi jangan pernah pikirkan pertandingan saudara untuk lihat orang lain punya pertandingan. No, mereka punya pertandingan sendiri. Setiap orang punya track sendiri-sendiri. Tapi kita semua hari ini sudah berlomba dalam kehidupan kita. Saya mau satu cerita. Pada tahun 1968 ada Olimpiade di Meksiko, kebetulan cabang maraton. Dan yang menarik dalam lomba itu, pada kilometer 19 ada salah satu orang dari Tanzania, dia ngalamin tabrakan, benturan. Dan ketika benturan itu mengakibatkan kakinya cedera. Nah, karena kakinya cedera, dia kesulitan untuk bisa lari. Tapi waktu situasi kakinya itu cedera, dia sempat diobatin dan lucunya dia nggak berhenti. Dia ngapain? Dia lari. Orang bilang udah nggak usah lari, kamu ini. Dia bilang dia lari. Singkat cerita dia lari terus sampai dia menjadi orang yang paling terakhir. Jadi juaranya itu yang waktu itu juara itu dia punya waktu tuh 2 jam 20 menit 26 detik. Tapi dia finish, si orang ini dia finish 3 jam 25 menit dan 27. Itu semua orang sudah selesai. Semua peserta sudah selesai. Tapi dia dengan pelan-pelan dia lari. Yang menariknya satu stadion tungguin dia. Karena tahu dia lagi lari. Dia gak peduli orang mau apa, dia lari. Dia lari dan dia lari dan dia lari. Dan sampai dia finish. Menariknya wawancara terakhir dia ditanya,
Kenapa kamu masih lari? Ini satu statement, coba lihat. Statementnya dia bilang gini. Multimedia. My country did not send me 5,000 miles to start the race. They sent me 5,000 miles to finish the race. Namanya John Stephen Akhwari. Dia bilang, negara saya gak kirim saya untuk 5.000 mile untuk mulai start. Tapi mereka kirim saya untuk menyelesaikan finish. Saudara mungkin lihat ini statementnya biasa, tapi buat saya ini very powerful. Tuhan tidak mengirim saudara ke dunia untuk memulai pertandingan. Tapi Tuhan mengirim saudara untuk menyelesaikan pertandingannya dengan baik. Kalau saudara berpikir saudara cuma memulai pertandingan. Dan saudara hari ini mungkin saudara mau menyerah. Saudara mau mengakhiri, oh stop sudah. No, hari ini Tuhan mau ingatin buat saudara. Jangan pernah menyerah. Mungkin kehidupan ini memukul saudara begitu keras. Sampai saudara mungkin pincang jalan. Tapi ingat, jangan pernah menyerah. Fokus dirimu kepada Tuhan yang mengirim engkau ke dunia ini. Untuk menyatakan kemuliaannya. Karena ketika dia juara, namanya lebih besar daripada juara nomor 1. Saya gak tahu juara nomor 1 siapa. Tapi karena dia menyelesaikan finish ini, namanya dikenang menjadi salah satu sejarah dalam Olimpiade. Seseorang menyelesaikan pertandingannya dengan selesai dengan baik. Bukankah kita semua menjadi rindu untuk menyelesaikan pertandingan kita dengan baik? Amin. Itu yang harus kita lakukan. Kita harus bertekun dalam perlombaan kita. Supaya pada akhirnya kita bisa bilang ini. 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Well, statement ini bukan cuma asal statement. Tapi statement ini yang harus jadi landasan kita. Saya harus mengakhiri. Ini bukan firman Tuhan, ini pakai buat apa? Orang mati kan? No, ini buat orang hidup. Orang mati sudah tidak bicara ini lagi. Orang hidup yang harus punya pandangan ini harus ingat terus ini. Saudara harus mengakhiri sampai garis akhir dan mempertahankan iman dengan tekun. Buktikan bahwa Tuhan berserta dalam kehidupanmu. Hari ini bebanmu, apapun tantanganmu, apa yang menjatuhkan engkau, Tuhan mau pakai engkau untuk menyatakan kemuliaannya. Saudara bilang, aduh terlambat. Nggak ada kata terlambat. Jangan bilang, saya sudah tua. Nggak ada kata terlambat. Selama saudara masih tarik napas, itu saudara masih punya kesempatan. Semua masih bernapas. Coba tarik napas dulu sama-sama. 1, 2, 3. Buang napasnya. Dari depan, jangan dari belakang. Bahaya, kita bisa pulang cepat-cepat. Semua kita diciptakan untuk hidup di tengah-tengah dunia ini dan untuk mengakhiri dengan luar biasa. Supaya apa? Pada akhirnya kita memerintah bersama Sang Pemenang, Raja yang agung, namanya Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Raja kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Roh Kudus, Engkau mengenal setiap pribadi di tempat ini lebih daripada siapapun. Biar dari kebenaran firman Tuhan ini, setiap beban dilepaskan. Setiap dosa ditinggalkan. Setiap keraguan, setiap fokus yang hilang terfokus kepada Yesus. Setiap kekhawatiran dalam penderitaan, setiap tekanan dalam penderitaan, membuat iman setiap pribadi di tempat ini semakin percaya. Dan mereka tahu bahwa mereka membutuhkan Yesus yang adalah Raja dan Tuhan dalam kehidupan. Setiap kami dalam perlombaan kami, setiap kami dalam tantangan kami masing-masing. Tapi Roh Kudus bantu setiap kami, mampukan setiap kami. Buka hati pikiran kami untuk kami terus mencari Tuhan. Untuk kami terus haus dan lapar akan kebenaran. Untuk kami terus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Supaya semakin hari kami serupa dengan Kristus. Kami bertekun dalam iman percaya kami. Kami memelihara ketekunan kami. Kami memelihara iman kami. Sehingga akhirnya
Kami menyelesaikan pertandingan kami. Dan kami didapati sebagai hamba-hamba yang setia. Dan perbuatan kami memuliakan nama Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar menjadi rema dalam kehidupan kami. Menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Menjadi arah dalam kehidupan kami. Sehingga ketika kami melangkah hanya kepada Yesus yang adalah Raja dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Kita akan melakukan perjamuan. Adakah Bapak Ibu yang melakukan anggur perjamuan? Ada? Satu di sebelah kanan, boleh bantu. Ada dua di belakang, satu lagi di depan ya. Ada lagi yang belum dapat? Yuk. Saya ulang lagi buat kita semuanya. Perjamuan ini menggambarkan atau membuat setiap kita mengerti bahwa pengorbanan Yesus bukanlah pengorbanan yang sia-sia, tapi pengorbanan yang sungguh-sungguh yang dia lakukan. Karena begitu besar kasih Allah buat kita. Itu sebabnya saya mau saudara melakukan perjamuan ini bukan dengan sembarangan, tapi dengan pengertian yang benar. Firman Tuhan berkata, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak akan menimpa kita. So sebelum saudara makan dan minum, saya mau saudara menguji hati saudara, menguji diri saudara, apakah saudara layak untuk makan itu. Kalau masih ada ganjalan dalam hatimu, masih ada beban dalam hatimu, hari ini, saat ini, minta ampun sama Tuhan dan lepaskan pengampunan. Ambil waktu saudara, tundukkan kepala saudara, dan uji hati saudara kembali. Tuhan ampuni setiap kami, layakan kami, supaya kami ketika kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu yang dilambangkan dengan roti dan anggur ini, supaya setiap kami menjadi serupa dengan segambar dengan Kristus dan kami mencerminkan Kristus dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, layakan kami, biar nama-Mu yang dipermuliakan, nama-Mu tinggi. Mari jemaat saya undang bangkit berdiri, angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih. Mari angkat cawan di tangan kamu. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur
yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Minum dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mari kita ucapkan syukur kita. Terima kasih. Thank you Jesus. Thank you. Kami ucap syukur Tuhan. Terima kasih untuk karya salib-Mu yang telah membuktikan bahwa yang dipandang dunia sebagai kegagalan dipakai Tuhan sebagai sebuah kemenangan. Dan hari ini kami telah bersekutu dengan Engkau Tuhan. Dan kami percaya persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu ini Tuhan, melalui karya salib-Mu, menjadi bagian dalam iman percaya kami untuk kami terus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Supaya setiap kami melangkah, nama Yesus dipermuliakan. Apapun yang kami kerja, nama Yesus ditinggikan. Bukan hebat dan gagah kami, tapi nama Tuhanlah yang ditinggikan. Kami rindu untuk kedatangan-Mu yang kedua kali memerintah bersama-sama dengan kami Tuhan. Biarlah Engkau dapati setiap kami untuk hidup takut akan Tuhan sebagai hamba-hamba yang setia. Yang tetap setia, tetap bertekun dalam iman, dan tetap melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami percaya Tuhan, biar nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Baik Bapak Ibu, kita akan memberi persembahan. Bapak Ibu bisa mempersiapkan persembahannya. Jika Bapak Ibu yang belum mendapat amplop, bisa lambaikan tangannya, nanti Asir bisa membantu saudara. Dan juga saudara bisa di barcode saja di layar. Kalau sudah dapat semuanya, mari sekali lagi saudara kita berdiri sama-sama. Kita angkat persembahan kita dan kita bersyukur buat berkat yang Tuhan berikan atas kehidupan kita. Bapak yang baik, terima kasih buat anugerah-Mu atas kami. Kalau hari ini Tuhan berikan kami kesempatan untuk menabur untuk pekerjaan-Mu di gereja ini. Kami percaya Bapa, apa yang Tuhan percayakan bagi kami untuk mengelolanya. Tuhan pimpin kami, Tuhan berkati sehingga apa yang kami kelola biar hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan kami menabur apapun persembahan kami Tuhan. Baik itu perpuluhan, diakonia, umum, dan juga ucapan syukur, bahkan misi. Kami berdoa apa yang kami beri hari ini diberkati oleh Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus kami memberi dengan sukacita. Amin. Hanya Kau Tuhan, Sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. terima kasih Bapak Ibu yang sudah menabur, memberi persembahan di pagi hari ini.
Dan sebelum kita mendengarkan beberapa penyampaian untuk sepekan, adakah di antara Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir bersama-sama beribadah di tempat ini? Kalau Anda bisa lambaikan tangannya. Yang baru pertama kali hadir, selamat datang Ibu, Tuhan memberkati. Selamat datang juga Bapak Ibu yang sudah baru pertama kali hadir di pagi hari ini. Sekali lagi kami mewakili Gembala dan Jemaat GB Rock Jayapura mengucapkan selamat datang buat Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah bersama-sama kami di tempat ini. Nanti setelah ibadah ini mungkin Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir, nanti setelah ibadah bisa langsung ke belakang, nanti bisa ngobrol-ngobrol dengan tim Asher yang ada di belakang. Baik, sekali lagi kami ucapkan selamat datang, dan jikalau belum ada tempat ibadah yang menetap di kota Jayapura, kami terus mengundang Bapak Ibu untuk bersama-sama beribadah di tempat ini. Tuhan memberkati, silakan kita mendengarkan pengumuman selanjutnya. Ada 2 tempat ibadah Minggu GBI Rock Jayapura di Rock Center Entrop, Jalan Bahtera Kelapa 2 Entrop, dan di Rock Center Sentani, Jalan Raya Hawaii Sentani. Semua ibadah mulai jam 9 pagi. Di Rock Center Entrop dan Rock Center Sentani juga dilaksanakan ibadah anak Rocky, dimulai jam 9 pagi. Setiap hari Sabtu jam 5 sore, di Rock Center Entrop, Jalan Bahtera Kelapa 2 Entrop, ada ibadah pemuda Rock Gen. Ikuti doa malam hari Jumat 7 November 2025, jam 7 malam di Rock Center Entrop. Sudahkah Anda berkomunitas? Mari bersama-sama tertanam dalam komunitas kerajaan. Informasi lengkapnya bisa didapatkan di booth Komsel dan bisa juga telepon atau WhatsApp di hotline Rock Jayapura di nomor WhatsApp yang tertera. Memberikan persembahan selain melalui amplop yang disediakan, bisa juga dengan scan kris yang ada di layar atau di atas kotak persembahan dengan menggunakan semua aplikasi. Beberapa nomor rekening BCA juga sudah disediakan untuk mempermudah Anda memberikan persembahan. Media sosial Rock Jayapura bisa Anda akses untuk mendapatkan informasi lebih lengkap seputar kegiatan gereja. Selain itu bisa juga melalui telepon atau WhatsApp ke nomor hotline Rock Jayapura yang tertera. Happy Sunday and God bless you. Bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih. Semua berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih. Berkat Tuhan, berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Biar yang pria sendiri katakan bila topang keras. Laki-laki duluan, semua. Bila topan keras melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah. Kau niscaya kagum oleh Yang wanita katakan. kasih-Nya. Bila topan keras melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah. Kau niscaya kagum Sama-sama. oleh kasih-Nya. Katakan. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum. Lebih lagi. Semua. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan
mari hitunglah. Haleluya. Terima berkat Tuhan. Katakan. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Sekali lagi. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Amin. Haleluya. Yesus, Engkaulah berkat dalam kehidupan kami. Dan Engkau yang membuat setiap kami terkagum-kagum atas kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Hari ini kami boleh menikmati kasih-Mu, kami boleh mengagumi akan kasih-Mu, karena Tuhan yang mengasihi kita dengan luar biasa. Siapa kami sehingga Engkau mengasihi kami? Tapi karena kasih-Mu yang begitu besar, kami dilayakan dan kami punya kesempatan hari ini bisa memuji, menyembah Tuhan, bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan izinkan kami untuk kami pulang dari tempat ini, kami membawa firman ini, kami menghidupinya. Bukan hanya kami dengar, bukan hanya kami puji-puji, tapi kami bawa dalam kehidupan kami dan kami memuliakan nama Tuhan dengan kehidupan kami. Sehingga dunia mengaku dengan lidahnya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja yang adalah berkat dalam kehidupan setiap umat manusia di tempat ini. Kami percaya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Allah yang hidup dalam kehidupan kami. Kami sehati berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami tidak bisa mengerti secara manusia, tapi kami percaya kami punya Tuhan Allah yang memimpin, dan pemimpin yang penuh dengan hikmat roh takut akan Tuhan. Akan memimpin bangsa ini, mengarahkan bangsa ini seperti yang Tuhan mau dan kehendak Tuhan jadi atas bangsa ini. Bangsa ini kami ucapkan, bangsa ini menjadi bangsa yang besar, bangsa yang menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Orang yang lahir di tanah ini, orang yang lahir di bangsa ini akan menjadi jawaban bagi bangsa-bangsa dan memuliakan nama Tuhan. Kesaksian demi kesaksian, kehebatan demi kehebatan yang Tuhan lakukan melalui bangsa ini akan terjadi di tengah-tengah dunia ini, sehingga orang mengaku, dunia mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Kami berdoa buat tanah Papua, kami bersyukur kami punya pemimpin yang baru. Kami berdoa biar pemimpin pun takut akan Tuhan, memimpin tanah Papua ini seperti yang Tuhan mau. Tanah yang penuh dengan damai sejahtera, tanah penuh dengan sukacita, tanah penuh dengan kehidupan, tanah yang diberkati melimpah, baik manusia maupun tanahnya diberkati, sehingga mengelola tanah ini untuk memuliakan nama Tuhan dari tanah ini, sehingga dari tanah ini memberi makan untuk bangsa-bangsa, memberikan jawaban untuk bangsa-bangsa, memberikan kehidupan untuk bangsa-bangsa, sehingga orang memuliakan Yesus Kristus yang adalah Tuhan yang menjadi Raja atas tanah ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Hamba berdoa buat setiap umat-Mu yang hadir di tempat ini dalam beban, dalam pergumulan. Percaya Engkau menjadi jawaban atas kehidupan mereka. Engkau membukakan pintu-pintu yang selama ini tertutup dalam kehidupan mereka. Ketika mereka bertekun, ketika mereka melakukan kehendak Tuhan, janji-Mu nyata bagi kehidupan mereka. Tergenapi dalam kehidupan mereka. Mereka akan berhasil dalam kehidupan mereka. Apa yang dibuat tangannya berhasil. Apa yang dikerjakan mempermuliakan nama Tuhan. Bahkan yang tidak pernah dipikirkan Tuhan sediakan dalam kehidupan mereka. Membuat mereka bisa melihat dan mengaku dengan lidah bahwa Yesus Kristus yang adalah Tuhan dalam kehidupan mereka. Yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah disegarkan. Sehingga dari kesembuhan mereka menceritakan bahwa Yesuslah yang menyembuhkan mereka. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran demi kebenaran yang kami dengar. Biarlah Roh Kudus jamah setiap kami, mampukan setiap kami, tuntun setiap kami, hari demi hari, hari demi hari, langkah demi langkah, supaya kami punya keserupaan dengan Kristus. Lindungi setiap kami, perjalanan kami pulang ke rumah kami masing-masing, ke tempat dimanapun kami akan pergi, kemana langkah kaki kami akan mempermuliakan Tuhan dalam kehidupan kami.